budaya positif dari calon guru penggerak atas nama Ibu Sumarni, Angkatan 6 Kabupaten Gorontalo. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu hebat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut kegiatan sosialisasi yang akan saya laksanakan. Jadi mulai pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasanya lah sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena dengan ajaran beliau lah sehingga sampai saat ini kita masih mengikuti syariat agama Islam. Baik Bapak Ibu, berdirinya saya di sini ingin berbagi materi, pengalaman dan penerapan yang saya sudah lakukan di SMP Negeri 1 Boliwuto. Jadi pertama saya awali dulu tentang pengalaman saya selama mengikuti diklat CGP. Jadi CGP itu adalah calon guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu ketika mendengar guru penggerak sudah tidak asing lagi. Dan saya sudah berada di angkatan 6. Artinya sudah banyak generasi dulu dari 5, 4, 3 dan seterusnya. Ini sudah banyak. Dan program guru penggerak yang selama ini saya ikuti, kami sudah sampai di modul 2. Tetapi sosialisasi yang saya akan laksanakan hari ini kembali lagi ke modul 1, yakni tentang budaya positif. Jadi sebelum saya melakukan sosialisasi, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah baik reguler maupun terbuka dan Bapak Ibu staf dewan guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, bahkan sudah tahu. Tetapi alangkah lebih bagusnya saya jelaskan saja. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh seseorang didasari oleh nilai-nilai keyakinan baik dan telah melekat pada jati dirinya. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah dia lakukan dan memiliki kemauan, bukan atas dasar ingin mendapat pujian, atas dasar ingin menghindari hukuman. Jadi ini memang atas dasar jati dirinya ingin berbuat baik, memiliki pribadi yang baik. Sekolah adalah tempat untuk belajar, tetapi banyak orang beranggapan bahwa sekolah itu hanya membelajarkan tentang berhitung, membaca, menulis. Padahal pada dasarnya sekolah juga memiliki peran untuk pembentukan karakter murid menjadi pribadi yang lebih baik. Hal baik yang mereka yakini akan berdampak pada aktivitas sehari-hari dan menjadi budaya positif. Artinya, ketika mereka sudah melakukan hal baik, melakukan kebiasaan, pasti itu akan berdampak baik bagi kehidupannya. Ia akan diterima di masyarakat dan akan mendapat kebahagiaan. Salah satu upaya pembentukan karakter baik dapat dimulai dari motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi dari diri sendiri. Jadi ada kemauan, ada keinginan untuk berusaha memperbaiki diri sendiri. Namun tidak jarang karena faktor yang mungkin lingkungannya, pengaruh pertemanan atau keluarganya yang kurang perhatikan. Jadi nilai-nilai keyakinan baik yang selama ini diyakini diabaikan, hilang hanya karena ingin memenuhi kebutuhan. Nah selanjutnya nanti saya akan jelaskan apa itu kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu peran guru sangat penting untuk mengembalikan jati diri yang baik dan menguatkan pada nilai-nilai keyakinan dan mendorong murid untuk menciptakan budaya positif. Jadi kita sebagai guru itu
menjadi faktor eksternal mempengaruhi murid, kemudian akan diterima sehingga menjadi motivasi internalnya, motivasi dari dirinya, sehingga ia memiliki kemauan untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Budaya positif dapat diawali dari kita, yakni sebagai guru. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu menuntun segala kodrat. Jadi kodrat yang dimaksud di sini ada dua. Kodrat alam itu berhubungan dengan lingkungannya, entah itu keluarga ataupun tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, kodrat zaman itu yang berhubungan dengan isi dan irama. Jadi anak itu sekarang hidup di zaman apa? Saya ibaratkan dulu ketika orang masak itu masih menggunakan tungku, dan sekarang menggunakan rice cooker. Jadi kalau misalnya sekarang menggunakan tungku lagi, itu mungkin orang akan menolak, karena sekarang zamannya sudah berubah ke rice cooker untuk memasak. Yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi nantinya ketika kita dapat menuntun anak, kemudian anak itu melakukan budaya positif, maka di tengah masyarakat, anak itu akan memperoleh keselamatan, kebahagiaan. Dia tidak akan dibenci oleh orang lain. Berbeda dengan anak yang mungkin belum melakukan budaya positif, memiliki musuh, memiliki teman yang tidak suka, itu sudah pasti. Jadi akan diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana agar murid memperoleh kebahagiaannya? Kita dapat menciptakan budaya positif. Jadi budaya positif seperti yang saya jelaskan tadi adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dimulai dari diri sendiri, dan itu berasal dari jati dirinya. Paradigma perubahan. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Choice Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini anggapan-anggapan yang selama ini mungkin dianggap benar, padahal kurang tepat. Dan ini William mencoba untuk meluruskannya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mengontrol, mengatur, itu pengertiannya. Ini ada dua hal. Ada kalanya anak itu memang tidak mau dikontrol, jadi jangan dipaksa. Kemudian yang kedua, anak mau dikontrol, mengizinkan. Ini dampaknya nantinya kontrol itu hanya dari guru itu. Sedangkan pengertian kontrol yang dimaksud William adalah, nanti saya jelaskan. Yang B, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, yang di sini adalah membujuk. Ketika saya menyuruh siswa, hari ini kamu kelihatan cantik sekali. Ayo kamu bantu saya membersihkan ruangan kelas. Membujuk, memuji. Anak-anak akan senang dipuji, tapi lama-lama dia akan sadar, loh, kok kayaknya saya dimanfaatkan ya, kok setiap hari saya disuruh. Gitu. Kemudian, jika ada yang menyukai dengan bujukan itu, dia akan tergantung. Misalnya, saya selalu memuji si Andin. Ketika saya memerintahkan apapun, si Andin selalu mengikuti, mengiyakan. Nah, ketika si Andin berhadapan dengan Ibu Arindi misalnya, Ibu Arindi tidak memberlakukan sesuai yang saya berlakukan, maka si Andin biasa-biasa saja. Ketika Bu Arindi memerintahkan Andin minta tolong atau apa, bisa saja Andin menolak. Jadi ini akan menimbulkan ketergantungan kepada guru tertentu. Kemudian C, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini salah besar.
ketika mengatakan bahwa apa yang dilakukan siswa itu adalah salah. Ini akan membuatnya dalam pikirannya siswa itu adalah seseorang yang memang salah, bukan untuk menguatkan karakter. Coba dibayangkan ketika saya mengatakan hari ini kamu datang terlambat, itu salah sekali. Nah, itu akan melekat pada pikirannya, bukan membentuk karakternya untuk menjadi lebih baik. Bisa saja dia besoknya tidak datang terlambat, tetapi untuk apa? Untuk menghindari kalimat tersebut. Jadi kalimat tersebut ada kalanya menyakiti hati murid. Mungkin Bapak Ibu merasa kata murid mungkin di lingkungan kita kurang digunakan ya. Jadi sekarang penyebutannya bukan lagi peserta didik ataupun siswa, tetapi kembali ke zaman dulu, murid. Jadi saya mendapat pengertian pelajar dikatakan murid itu sejak SD. Jadi sekarang penyebutan pelajar itu murid. Kemudian D, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita sebagai guru, ketika kita memiliki kekuasaan wewenang, kita memaksakan kehendak. Kamu besok harus berbuat seperti ini, tanpa melihat latar belakangnya. Kamu besok harus datang paling lambat jam 6. Padahal kondisi rumahnya jauh, sementara dia orang tidak mampu setiap hari hanya berjalan kaki menuju ke sekolah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, lingkungannya dan isi atau iramanya, atau anak ini sekarang hidup di zaman apa. Nah, ini perbedaannya. Jadi yang mungkin kita kenal itu berada di kolom sebelah kiri, dan sekarang untuk teori kontrol itu berada di sebelah kanan. Realitas kebutuhan kita sama, sementara di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Misalnya saya untuk posisi sekarang ini butuh waktu istirahat, berbeda dengan teman saya. Dia membutuhkan hubungan keluarga yang harmonis. Dia membutuhkan pertemuan keluarga yang lebih sering, karena dia sering ditinggal keluarganya dinas di luar. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak boleh ketika saya melihat sesuatu, saya berpikiran A. Kemudian pada teori kontrol, jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua pasti memiliki argumen A, B, C, D. Jadi tidak bisa disamakan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu tidak bisa. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk memiliki pandangan sendiri-sendiri. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa dunia ini luas. Tentang suatu pandangan terhadap hal itu banyak. Jadi tidak bisa kita mencoba mengubah orang hanya satu pandangan menurut kita itu benar. Itu tidak bisa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini adalah kesalahan besar. Jadi jangan melihat seseorang melanggar peraturan itu adalah yang buruk. Padahal di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, nanti saya jelaskan. Orang lain bisa mengontrol saya, sementara pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang saya katakan tadi, motivasi internal dari diri sendiri, kemauan diri sendiri agar bisa memperbaiki dirinya. Sementara kita adalah faktor motivasi eksternal. Jika si murid ini tidak bisa memperbaiki dirinya melalui motivasi internalnya, maka kitalah yang akan membangkitkan motivasi eksternalnya. Dari situ
ia dapat mengontrol diri sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita memiliki kemampuan untuk memotivasi, membangkitkan faktor motivasi internalnya, dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi ketika merayu kemudian tidak berhasil, dipaksa terus. Nah, itu tidak bisa. Ayo kamu datang ke rumahku, nanti saya kasih buah-buahan loh. Tidak berhasil. Awas kalau tidak datang, nanti nilaimu saya kurangi. Dipaksa, itu tidak bisa. Sementara pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada guru, ada murid, mereka berkolaborasi, akan menemukan hal-hal baru, pilihan-pilihan baru, akan ada keputusan-keputusan yang memang disetujui bersama. Jadi bukan sepihak yang memaksa seperti tadi. Kemudian yang pada bagian stimulus respon, terakhir model berpikir menang dan kalah. Kalau berhasil, menang. Kalau tidak berhasil, maka kalah. Jadi ini berhubungan dengan perilaku murid. Sedangkan teori kontrol ini akan berhasil karena bertujuan melakukan pembentukan karakter murid. Mana disiplin? Mungkin kita lebih kenal disiplin itu berhubungan dengan kata patuh kepada peraturan dan seringkali dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, maka dihukum. Ini sebenarnya hukuman adalah cara terakhir, bahkan bila perlu ditiadakan. Disiplin positif kita ketahui bersama, disiplin positif kita ketahui bersama, disiplin berarti patuh. Nah, lalu bagaimana dengan disiplin positif? Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi ada kemauan dari dirinya, yakni motivasi internalnya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, di sini yang dimaksud adalah motivasi eksternalnya. Jadi adanya kita peran guru itu untuk memotivasi, itu menjadi motivasi eksternalnya, memengaruhi motivasi internalnya sehingga murid ini mau melaksanakan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang saya maksud adalah nilai-nilai keyakinan. 1. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. 2. PYP sikap murid. 3. 9 pilar karakter. 4. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. 5. Petunjuk hidup. 6. The 7 Essential Virtues. 6. Proyek nilai-nilai kebajikan. Ini semuanya, kenapa saya tidak sebut satu persatu, bahwa semuanya ini sudah kita kenal, yakni berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Tentu orang mengenalnya dengan bertanggung jawab, sopan santun, saling menghargai. Ini kita kenal semuanya, sudah tahu. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Di sini ada restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini murid akan memperbaiki kesalahannya, kemudian dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dia memiliki karakter setelah melakukan kesalahan karena berusaha memperbaiki kesalahan tersebut.
Berbeda ketika murid dihukum. Selesai dihukum, pasti ketika masuk kelas ada yang membulinya. Tadi dihukum, tadi ini. Apa yang terjadi? Ada kalanya murid tidak bisa menahan emosinya dan akan membalasnya. Berbeda dengan restitusi. Jadi murid ini berusaha memperbaiki kesalahannya, menyadari memperbaiki kesalahannya, sehingga akan terjadi pembentukan karakter murid. Ada lagi pengertian, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, seperti yang saya katakan tadi, murid tersebut ketika melakukan kesalahan akan berusaha menyadari, mencari solusi dengan nilai-nilai keyakinan yang pernah diyakininya dulu. Kenapa dia sampai melakukan kesalahan? Karena nilai-nilai keyakinan ini sudah hilang karena faktor lingkungan, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian juga anak ini dimotivasi bagaimana gambaran murid yang baik. Kemudian setelah itu apa yang akan dilakukannya berdasarkan gambaran murid yang menurut baik menurut anak ini. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau mungkin kita kenal dengan konsekuensi. Ketika murid melakukan kesalahan, kamu sudah melakukan kesalahan berapa kali? Ayo keliling lapangan sebanyak kesalahan yang kamu buat. Konsekuensi. Jadi bukan seperti itu, bukan menebus. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Ketika anak itu dapat memperbaiki karakternya, maka hubungan entah dengan guru, siswa lain, orang tua, dan lain sebagainya akan baik. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi bagaimana murid itu dapat membentuk karakternya? Itu ada kolaborasi antara guru dan murid. Ditanya, kamu mau jadi murid seperti apa? Nah, itu murid akan berusaha mengingat keyakinan itu seperti apa. Jadi ditawarkan. Jadi proses pembentukan karakter itu dari dirinya sendiri, bukan dipaksa. Kamu pokoknya harus rajin. Nah, itu adalah paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini adalah motivasi internalnya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran, misalnya kalau di sini saya sering temui siswa mengambil pulpen. Nah, ini kira-kira kebutuhannya ini apa? Kita jangan melihat bahwa itu salah. Bisa saja siswa itu tidak memiliki pulpen, bisa saja siswa itu jahil, bisa saja siswa itu dendam karena pulpennya dulu pernah diambil. Nah, fungsi guru adalah memikirkan mana kebutuhan yang baik. Jika tidak baik, kita masuk sebagai motivasi eksternalnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena di sini berusaha pembentukan karakter murid. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Jadi karakter yang mungkin hilang karena faktor lingkungan itu dikuatkan kembali. Restitusi fokus pada solusi. Jadi siswa itu menyadari kesalahan, mencarikan solusinya dari dirinya sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti tadi saya katakan bahwa ketika diberikan hukuman, siswa itu bisa saja dibully di kelas, dia akan dendam. Berbeda dengan restitusi, ketika siswa itu berhasil dalam pembentukan karakternya, ada siswa yang membuli, tadi dipanggil guru, tadi dihukum, dia bisa menahan emosinya. Kenapa? Karena dia sudah berhasil dalam pembentukan karakter. Nah,
Lalu apa hubungannya restitusi dengan motivasi perilaku manusia? Hubungannya adalah seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa ketika murid melakukan pelanggaran dan tidak memiliki motivasi internal untuk memperbaiki diri, maka kita sebagai guru adalah motivasi eksternalnya, jadi dari luar ke dalam. Nah, melalui restitusi, motivasi eksternal akan berlaku. Kitalah guru yang akan memotivasinya untuk menjadi pribadi yang baik sesuai dengan keyakinan yang diyakininya, yakni nilai-nilai kebajikan yang baik. Nah, apa itu nilai keyakinan? Ini adalah hal-hal yang baik. Nah, ini mungkin sering berada di lingkungan kita. Dihukum karena penghargaan. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. A. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. B. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi tidak ada kemauan. Dia hanya fokus pada penghargaannya saja, tidak ada pembentukan karakternya. C. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. 2. Penghargaan tidak efektif. A. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini tidak efektif. Jadi nantinya anak itu akan fokus kepada penghargaan saja. Dia melakukan karena ada tujuan lain. 3. Penghargaan merusak hubungan. A. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Jadi ketika kita memuji si A, si B mendengarnya dan tidak dipuji, bagaimana perasaan si B? Kita paham. B. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. C. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. D. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ketika tidak ada hadiah penghargaan, mereka pasti akan berhenti. 4. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini riset 1. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat serta setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Ini kan berbeda. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. 5. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang.
Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya pada sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua, itu merasa dihukum. Saya tidak dapat meraih ranking 1. Jadi ada hukuman pribadi, walaupun hukuman itu tidak tampak. 8. Motivasi dari dalam diri. Ini intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Dia bangga. Tetapi coba kita berikan penghargaan. Anak ini akan kembali berpikir, loh, saya ini berhasil bukan karena ingin hadiah itu loh. Jadi anak akan berpikir seperti itu. Nah, ini bagian keempat, kebutuhan dasar yang tadi saya janjikan mau menjelaskan. Jadi ada 5 kebutuhan hidup. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu berhubungan dengan sandang, pangan, rumah, supaya bertahan hidup. Kemudian 2, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Misalnya, si anak ini ingin bergabung di kelompok orang-orang yang kaya, tetapi tidak diterima, padahal dia butuh sekali. Ini pernah saya alami waktu menjadi perwalian kelas 7C. Jadi ada salah seorang siswa ini beberapa hari tidak masuk. Jadi ketika pengaturan kursi meja, ia terlambat. Kemudian salah seorang siswa mengatakan, "Bu, dia duduk dengan laki-laki saja loh." Nah, ini adalah bentuk bagaimana siswa yang baru masuk itu tidak diterima dalam kelompoknya. Apa yang terjadi? Anak itu akan timbul pesimis pada dirinya, rendah sekali. Kemudian saya tindaki dan saya gabungkan pada kelompoknya. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ada kalanya orang itu ingin dianggap hebat, ingin dianggap mampu, bisa di atas segala-galanya. Ini adalah kebutuhan. 4. Kebebasan. Ada kalanya murid itu tidak mau diatur. Dia mau melakukan hanya atas dasar kemauannya, bukan atas dasar perintah orang lain. Jadi dia ingin bebas. Kemudian 5. Kesenangan. Jadi faktor kesenangan ini saya rasa semua orang ingin bahagia ketika menjalani kehidupan. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini, ada yang melakukannya negatif dan positif. Seperti halnya tadi siswa mengambil pulpen, kebutuhannya memang dia butuh, tetapi caranya salah. Lima, posisi kontrol. Dalam teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih jauh lagi kelima posisi kontrol ini. Penghukum. Jadi seseorang itu menghukum murid. Di sini ada 2, fisik dan verbal. Fisik itu berkaitan dengan kekerasan. Verbal berkaitan dengan ucapan tetapi menyakiti hatinya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, ini akibatnya murid akan dendam kepada si pemberi hukuman. 2. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Jadi pembuat merasa bersalah ini, misalnya saya guru, saya merendah diri kepada dia. Nantinya dia akan beranggapan ini guru sampai merendah diri, akan timbul pada dirinya dia itu merasa bersalah.
3. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi memengaruhi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif maupun positif. Positif di sini, guru memiliki hubungan baik dengan murid. Sedangkan posisi negatifnya akan ada ketergantungan. Jadi ketika saya dengan murid si A ini ada posisi kontrol seperti pertemanan. Ketika si A bertemu dengan guru ini dan tidak ada hubungan posisi kontrol pertemanan, maka bagaimana kondisinya? Ya, bisa dibayangkan. 4. Pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi ini berdasarkan data. Misalnya si A sudah 3 kali datang terlambat. Nah, itu menjadi konsekuensinya. Kira-kira kalau datang terlambat sampai 3 kali, apa konsekuensinya? Apakah tidak masuk kelas? Berapa menit? Atau apa? Kemudian yang kelima, manajer, posisi terakhir. Jadi di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer. Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita sebagai faktor eksternalnya saja. Kemauan untuk memperbaiki diri berasal dari dirinya sendiri. Di mana murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan berdasarkan konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi di sini adanya kolaborasi antara guru dan murid, bagaimana cara untuk memperbaiki pelanggaran yang telah dia lakukan. Bukan diselesaikan dengan konsekuensi. Jika terlambat 3 kali, kamu harus ini, kamu harus itu. Bukan seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Habis video masih lagi. Sabar. Izin paditaan dulu video begitu. Pasti Jadi Bapak Ibu yang hebat, silakan diperhatikan video ini. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
silakan diperhatikan kira-kira sekarang kita dalam posisi kontrol yang seperti apa. Nan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung melindus. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan menyalahkan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman,
Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya,
Tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, saya lanjut kembali. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Sudah menyaksikan, kalau tadi kan saya hanya menjelaskan, nah sekarang disertai video. Jadi saya minta tanggapannya. Tanggapan saja. Iya. Ada yang bersedia? Ya, dari video ataupun pengalaman juga bisa. Oke, dari saya setelah melihat banyak sebenarnya maju terima kasih kesempatan yang diberikan. Setelah menyimak video yang sudah ditampilkan lewat layar dari 5 bentuk mengatasi siswa yang terlambat, tentunya ini tergantung karakter dari guru itu masing-masing dan situasinya seperti apa. Sebenarnya kelima itu boleh terjadi saja dalam setiap harinya. Andaikan kita mengambil seperti manajer tadi, kalau ada 10 orang yang terlambat kemudian kita tanyakan satu persatu dengan panjang lebar, kira-kira berapa jam kita akan memeriksa siswa yang terlambat 10 orang itu. Kalau cuma 1 boleh ya, kalau cuma 1 boleh. Atau mungkin kalau 10 orang seperti itu kita mengambil waktu yang lain untuk mencari solusi bagaimana cara siswa itu untuk tidak terlambat berikutnya. Jadi dari kelima itu pada dasarnya tergantung pada masing-masing karakter guru di dalam menghadapi siswa yang terlambat atau siswa-siswa yang bermasalah lainnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalau sering kita lakukan, ya kadang memberikan sanksi, menanyakan keterlambatan kenapa, yang paling banyak itu karena jarak rumah dengan sekolah yang jauh. Ada yang dari Lakea itu yang sering terlambat karena kendaraan juga tidak punya, harus naik angkot. Jadi kita maklumi saja kalau ada siswa seperti itu. Tidak perlu kita berikan sanksi yang berat karena memang dia datang dari jarak yang jauh dan tidak memiliki kemampuan dalam berkendaraan sendiri. Jadi pada intinya ya guru harus melihat latar belakang daripada siswa yang terlambat itu sendiri, kemudian menyesuaikan dengan sanksi apa yang bisa diberikan kepada siswa yang terlambat atau yang bermasalah. Mungkin demikian tanggapan terhadap tayangan video yang sudah disampaikan oleh Ibu Sumarni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Jadi memang benar sekali jika kita melihat murid itu melakukan kesalahan, kita harus melihat latar belakangnya. Jadi yang berhubungan dengan kodrat alamnya. Kira-kira rumahnya itu bagaimana, jauh atau dekat? Jadi kita bisa melihat tersebut. Jadi langsung lanjut. Bagian ke-6 adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan.
yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini saya sudah paparkan tadi, misalnya tanggung jawab, saling menghormati, tegang rasa, sopan santun itu adalah nilai-nilai kebajikan yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu ada guru dan murid melakukan kesepakatan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka ketahui. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak bisa keyakinan itu dibuat secara sepihak saja. Saya memutuskan peraturan kelas seperti ini, siswa tidak ada yang memberikan kontribusi, itu tidak bisa. Jadi harus ada murid dan guru kemudian disepakati. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini dilihat perkembangannya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi semua murid berhak mengemukakan pendapatnya. Ingin kesepakatan kelas seperti ini diterima, jangan ditolak. 2. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi ini kan baru masukan saja. Jadi alangkah lebih baik dicatat supaya semua orang bisa melihatnya. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Jadi yang pertama apa, yang kedua apa, jadi sesuai urutannya. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini contohnya, misalnya mengatakan jangan berlari di kelas atau koridor. Positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Itu kalau didengar rasa lebih bagus. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ini kenapa tadi diminta untuk mencatat supaya dapat ditinjau kembali. 5. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan itu jumlahnya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Ini kisaran 3 atau 7. Bila mana terlalu banyak, akibatnya bisa saja sulit dijalankan karena tidak diingat. 6. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Ini fungsi tanda tangan sebenarnya sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan dan disepakati. 7. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat-tempat yang mudah dilintasi oleh warga sekolah. Jadi gunanya supaya manakala lupa akan dapat dilihat kembali. Ini 7. Segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Ini teori kontrolnya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, dia beranggapan bahwa itu adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ketika si A melakukan, misalnya mengambil pulpen temannya, dia menganggap bahwa itu baik untuknya. Kebutuhannya adalah ia ingin menggunakan
adalah kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Bagaimana caranya murid itu disadarkan bahwa perbuatannya ini adalah salah. Kemudian diingatkan tentang nilai-nilai keyakinan yang sempat hilang dari jati dirinya. Kemudian ditanyakan ia ingin menjadi murid yang seperti apa. Kemudian setelah itu ditanya lagi, apa yang akan ia lakukan? Pasti ia akan menjawab sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi pembentukan karakter akan terjadi. Nah, ini adalah bentuk segitiga restitusi. 1. Penstabilan identitas. Sebagian besar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan mengkritik, kamu salah, itu salah. Tetapi bangkitkan dia supaya dia bangkit dari kesalahannya tersebut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya ketika siswa terlambat bangun, kebutuhannya itu apa sebenarnya? Ya, jadi mungkin dia membutuhkan waktu istirahat yang banyak, sehingga dia tidur sampai lat. Itu kebutuhannya. Pada bagian validasi tindakan yang salah, di sini akan diketahui alasannya kenapa sampai seperti itu. Yakni dia membutuhkan waktu istirahat yang banyak. Nah, pada bagian ketiga inilah titik puncaknya, menanyakan keyakinan. Kira-kira murid yang bagaimana sih yang bagus? Bagaimana jam kedatangannya? Nah, itu akan ditanya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Nah, ini adalah video contoh. Ini video-video yang di PNP apa? PNN gitu ya? Oh, beda. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program studi positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru yang berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tiongkara. Ya, Pak. Sudah lama untuk Tiongkara. Kenapa hari ini? Kesel, Pak. Kesel banget.
Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak bisa itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan.
sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu guru hebat, bagaimana dengan videonya? Ini adalah contoh segitiga restitusi. Jadi ada tiap bagian, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah ini saya akan menampilkan sampel saja video tentang penerapan restitusi yang telah saya lakukan di sekolah ini. Jadi saya menampilkan 5 saja sebagai sampel. Dan ini videonya adalah benar, bukan rekayasa. Kemudian mohon maaf nanti ada video yang mungkin gambarnya kurang jelas karena ini kan kejadiannya secara tiba-tiba. Jadi yang video siswa ini adalah benar, jadi bukan rekayasa. Bukan melalui proses syutingnya. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Calon juara ya berarti ya. Nanti ketika saya masuk, saya sudah berada di kelas, hanya tahu yang sudah ada, padahal yang sudah berbunyi itu menandakan bahwa sudah masuk pembelajaran. Tapi saya masih menunggu sudah ada. Berarti dari Dan saya sampai bulan setelah berjalan semester 8B, nah itu ketemu dengan siswa kelas 9A. Kebetulan saya alhamdulillah terlihat besar dari rumahnya. Dan ketika saya masuk 2 kali, alhamdulillah sudah masuk kelas. Kemudian yang kedua, bisa kemarin saya tinggalkan PR. PR itu apa kepanjangannya? Ternyata kami nyetor ini baru satu kelompok, yang lain belum. Jadi sudah berubah bukan satu PR tetapi PS. Kemudian orang. Jadi karena berhubungan dengan awal demikian, saya akan meneruskan kelas. Penawaran dulu dari saya. Nanti kalau kalian tidak setuju silahkan berkomentar menanggapi. Yang pertama, jasa masuk kelas. Ini saya beri toleransi paling lambat 5 menit setelah bel berbunyi. Kalau yang pertama masuk kelas paling lambat 5 menit setelah bel berbunyi. Sepakat atau ada tanggapan? Jadi ini mau dilakukan akan bersepakat. Lalu yang kedua, pakai teori kebajikan. Yang penting selalu ada sehat. ada lagi yang lain? Kalau keselamatan, kesehatan itu mengalami kebajikan. Yang lain dulu. Kebajikan Supaya abstrak atau pembelajaran itu tidak tertib. abstrak atau Berdasarkan aturan-aturannya. Material kebajikan itu kalau kesehatan dengan keselamatan meja dan tidak, kesehatan dan keselamatan itu masuk bagian kebajikan. ada lagi. Satu Pikiran perbaiki posisi duduk. Apa lagi? Itu saja? Jadi saya belajar kembali kesepakatan kelas. Yang pertama masuk kelas paling lambat 5 menit setelah bel berbunyi. Yang kedua ketua kelas mengundang guru mata pelajaran. Yang ketiga sudah dilakukan berguru setelah selesai jeda KBM atau tambahan waktu 1 jam. Yang keempat sebelum murid berpakaian cepat. kawan pengumuman. Jadi kalau tidak perlu perizinan. Harus kan? Biasanya ada tinggi sama suaranya Di dalam mulut izinnya ke WC.
Itu karena berbagai sebuah ditetapkan di Boyolali. Jadi yang setuju atau Nah, itu tadi adalah video pertama tentang kesepakatan yang saya buat di kelas 9A. Dan alhamdulillah sudah ada perubahannya, sudah nampak. Ketua kelas sudah diam di dalam dan mengundang saya. Nah, jadi video kedua ini mohon maaf mungkin gambarnya goyang-goyang karena ini adalah real, jadi benar
Ini yang merekam adalah siswa murid. Jadi saat itu ketua kelasnya tidak berada di ruang kelas, padahal ada guru dan semua teman-temannya sudah masuk di dalam. Ya, jadi video ketiga ini juga direkam oleh murid dadakan. Jadi ini ceritanya ketika saya ada jam di kelas 8A, kemudian saya kembali lagi ke perpus itu untuk mengambil buku yang ketinggalan. Ketika saya sampai kembali lagi di kelas 8A, ternyata 3 orang sudah bermain hujan. Ini bukan rekayasa tetapi memang nyata. Mereka itu bermain hujan basah kuyup, bahkan untuk masuk ke kelas saja mereka diusir oleh teman-temannya karena memang basah kuyup. Tapi alhamdulillah setelah hujan lagi mereka berempat tidak bermain hujan.
Penangkapan itu berdasarkan sisi Itu yang harusnya monitor. Jadi ini kejadiannya pada hari Jumat kemarin. Ini mungkin ada gambar salah satu murid yang sama pernah saya lakukan restitusi ketika hujan. Nah, itu namanya Susilo. Jadi waktu restitusi itu saya tidak melakukan yang berhubungan dengan keterlambatan karena pada saat itu memang pelanggarannya bukan karena keterlambatan. Dan ketika hari Senin saya masuk, kemudian saya tanya kembali, alhamdulillah si Susilo ini tidak terlambat lagi. Nah, kemudian tadi di situ juga ada mungkin nampak bahwa ada siswa juga yang terlambat. Nah, itu mungkin pembinaannya mencari tempat atau waktu di lain. Jadi tidak bersamaan. Siap-siap sekolah bergerak. Siap-siap sekolah bergerak. Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuhkan. Itu nanti warnanya ke aset. Jadi media pembelajaran, semua yang diatur proyek-proyek. Bayarnya itu ada macam kasar. Baik, jadi video yang kelima tadi adalah video terakhir. Itu saya ambil tadi. Kebetulan tadi saya jadwal tiket kebersihan. Ketika saya berjalan menuju Selasa antara kelas 8A dan 8B, ternyata ada sekumpulan murid cuma duduk. Padahal teman-teman di depan kelas itu melakukan kebersihan. Jadi langsung saya tindaki dalam bentuk restitusi. Apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu? Tidak ada, jadi cukup jelas.
Jadi sosialisasi pada hari ini dapat saya simpulkan bahwa untuk melakukan budaya positif itu pada murid hendaknya bila mana murid itu tidak memiliki motivasi internal, kita sebagai guru memiliki peran, yakni kita akan melakukan motivasi eksternal, kita masuk ke dalamnya untuk menumbuhkan motivasi internalnya sehingga murid tersebut mau melakukan. Dan untuk mendisiplinkan murid lebih baik kita menggunakan restitusi, yakni pertama menstabilkan identitas. Itu tujuannya supaya siswa itu bisa bangkit dari kegagalan menuju ke sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ditanya dulu kebutuhannya apa, alasannya apa sebenarnya. Maka murid tersebut dengan secara tidak langsung akan menyadari bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan, nilai-nilai keyakinan baik yang sudah ia yakini, dan mungkin karena ia melanggar peraturan, keyakinan itu hilang. Jadi ditanyakan, dikuatkan lagi, dibangkitkan. Kemudian ditanyakan pula, kamu itu sebenarnya ingin menjadi murid yang seperti apa? Kemudian setelah itu tanyakan pula, apa yang akan kamu lakukan? Pasti murid itu akan menjawab, akan melakukan sesuai gambaran murid yang diinginkannya. Jadi mungkin demikian sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Nanti bila ada yang kurang jelas bisa tanyakan saya di lain waktu pada kesempatan hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penyampaian dari Ibu Sumarni mengenai budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarni bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua yang hadir di sini, dan insya Allah bisa menjadi calon guru penggerak untuk angkatan selanjutnya. Ya, kita berikan aplaus untuk Ibu Sumarni. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.